Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah perampokan hak rakyat melalui PPKM darurat atau unlawful repression. Tema ini dipilih karena satu, kita menyaksikan sendiri, termasuk di video-video misalnya, bagaimana kerasnya para petugas ini dalam menjalankan pekerjaannya untuk menutupi toko-toko, lapak-lapak, kaki lima, dan lain sebagainya. Bahkan ada ibu-ibu yang sampai menangis, ada yang barang-barangnya diambil, itu sudah sangat keterlaluan. Karena masalahnya PPKM darurat itu dilakukan secara mendadak. Padahal sudah banyak sekali laporan yang dibuat dan disampaikan ke pemerintah pusat oleh para pakar, lembaga-lembaga penelitian, dan lain sebagainya. Tapi semua diabaikan dan tiba-tiba Pak Luhut B. Panjaitan sebagai Komandan PPKM Darurat Jawa Bali mengatakan pemerintah tidak pernah menduga akan terjadi keadaan yang demikian gawat. Jadi ini betul-betul sesuatu yang menurut saya sangat janggal dan konyol. Untuk mengetahui bagaimana situasinya, atau paling tidak dari sisi hukumnya, saya akan bicara dengan seorang pakar dari Solo, yaitu Pak Muhammad Taufik. Bagaimana Pak Taufik Anda melihat situasi ini secara hukum? PPKM darurat yang dilakukan secara mendadak dan bosnya mengaku tidak menduga sama sekali bahwa akan terjadi keadaan darurat. Padahal Pemda DKI bulan Mei lalu sudah mengusulkan pengetatan arus manusia dan kontak antar manusia. Keren, saya komentari dulu judulnya. Unlawful repression, perbuatan melawan hukum kaitannya dengan tindakan-tindakan represif. Jadi ini satu topik yang menurut saya sangat tepat. Karena sekarang ini berbalik. Persoalannya itu bukan bagaimana membunuh atau mengurangi penyebaran virus Wuhan yang kemudian diperhalus menjadi COVID-19. Kalau saya sepakat mestinya virus Wuhan ya. Nah, asalnya pandemi itu jadi Cina, kemudian sekarang berubah menjadi plandemi. Artinya penyakit yang direkayasa. Nah, kembali pada judul awal tentang unlawful repression, bagaimana pendapat saya kaitannya dengan tindakan yang dipertontonkan di beberapa kepolisian, ya, ada polisi, ada petugas Satpol PP, ada petugas dari Linmas yang mengambil barang-barang. Bahkan saya lihat ada satu video ngambil sate beneran sate, bukan alat pemanggang sate, tapi satenya. Nah pertanyaannya, apakah tindakan ini dibenarkan? Kita harus fokus dulu PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, ya, yang itu sebenarnya kalau kita udah diskusi lama ini, Bang Gigin, salah satunya kan topik kita pada saat itu adalah bahwa kita ini tidak pernah lockdown. Jadi PPKM ini hanya satu upaya bagaimana caranya menghindari kewajiban-kewajiban finansial yang terbit sehubungan dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang kemudian ditambahkan pakai kalimat darurat. Kalau kita mau menggunakan Undang-Undang Nomor 6 2018 dengan pendekatannya pasal 7 ya tentang kebutuhan hajat hidup kurang banyak dan pasal 51 sebenarnya selesai ya. Bahkan yang terbaru kaget saya dapat forward berita Erik itu minta masyarakat menyumbang kepada negara dalam rangka pembatasan COVID. Ini kan jadi pernyataan yang tidak balance. Di satu sisi Menteri Keuangan kita Mbak Sri Mulyani bilang kita menganggarkan sekitar 446 triliun ya. Tapi di satu sisi rakyat diminta menyumbang dan di sisi lain penegak hukum menggunakan prokes ini untuk melakukan perampasan. Tadi unlawful repression itu tidak benar, itu masuk kategori perampasan. Karena perlu diingat prokes ini muatannya adalah administrasi, nggak ada sanksi pidananya. Kenapa? Coba orang disuruh tidak jualan. Yang salah ini kan waktunya. Kenapa yang diambil itu barangnya? Memang barang ini berhubungan dengan kejahatan.
polisi atau negara itu boleh dikecualikan oleh undang-undang berdasarkan pasal 50, dia terbebas dari hukum atau dia punya impunitas karena dia sebagai petugas negara untuk mengambil barang-barang. Tetapi itu harus karena hukum, tidak bisa karena unlawful. Nah, kalau dia unlawful, kemudian dia menertibkan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pembatasan kegiatan masyarakat, ya, tetapi tiba-tiba dia mengambil barang untuk jualan, ini sudah bukan lagi menegakkan instruksi Mendagri tentang PPKM, tetapi dia sudah melakukan perampasan. Ada deliknya, ya, diatur di pasal 85, ancamannya 4 tahun. Nanti saya akan berikan tips, digugat saja itu, jangan lapor polisi. Kan tidak mungkin lapor polisi, karena kalau di beberapa tempat kan pelakunya adalah petugas kepolisian dan Satpol sama Linmas, ya. Tetapi saya ingin koreksi, tidak ada pasal ya di PPKM maupun di Undang-Undang Karantina Kesehatan, ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu yang menyebut pasal mengangkut alat-alat jualan. Jadi ini, waduh, mestinya dia itu ngasih hak rakyat, ya, tapi dia melakukan unlawful, ngambilin barang-barang, itu nggak benar. Dan saya menginisiasi kepada masyarakat bisa melakukan perlawanan. Sekarang perlawanannya jangan kekerasan, karena negara ini menjual kekerasan. Itu tontonan kekerasan. Ya, kalau Anda menjual kekerasan akan dibeli oleh negara. Bayangkan ada jualan bakso, jualan cilok, disemprot pakai alat pemadam kebakaran, itu memang nggak mikir itu duitnya dari mana. Bahkan yang terbaru ada hakim menjatuhkan hukuman 5 juta untuk penjual bakso. Saya cuma bilang begini, Bang Gigit, astagfirullahaladzim. Apa hakim itu tidak baca ya? Maaf ya. Di dalam dokumen hakim, putusan itu selalu ditulis di sudut kiri ini selalu ditulis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya di mana orang jualan bakso di saat larangan orang untuk berdagang dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian dia dirampas, tidak boleh jualan, dan sekarang dijatuhi 5 juta. Itu pakai logika mana, ya? Pakailah hati nuraninya, logika nggak nyambung, hati nurani deh gitu, ya. Jadi sekarang tidak perlu dengan aksi kekerasan, tapi media-media semacam inilah yang harus kita sosialisasikan dan masyarakat memforward ulang informasi-informasi yang tidak benar seperti ini. Jadi kita luruskan kembali, kalau mau PPKM berikan hak masyarakat, boleh libur, boleh nggak jualan, tapi masyarakat dikasih duit. Begitu, Bang Gigin. Iya, pemerintah katanya memang mau memberikan BLT, membagi BLT, tapi sampai sekarang belum jelas realisasinya dan seberapa banyak orang yang akan menikmati BLT dan sejauh mana BLT itu bisa menghidupi masyarakat yang dilarang bekerja atau berdagang. Ya. Ini masalah yang sangat serius, apalagi juga kita ketahui masyarakat juga tidak diberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi PPKM darurat. Lawang menterinya aja bilang saya tidak pernah menduga. Yang menduga justru para pakar-pakar, lembaga-lembaga penelitian dan pemda-pemda yang menduga, tapi kok sampai nggak digubris. Apakah hal ini bisa menjadi delik hukum? Jelas bisa, apa namanya? Jadi begini, disebut hukum itu ukurannya 2. 1, membuat masyarakat lebih tertib. Yang kedua, menguntungkan masyarakat. Jadi hukum modern itu adalah membuat tertib dan menguntungkan masyarakat. Nah, pertanyaannya bahwa apa yang dilakukan oleh, saya lebih melihat sekarang bukan pemerintah itu, tapi penguasa. Bayangkan mereka menggunakan blambir menakut-nakuti, bahkan di beberapa tempat itu diangkut ada kata-kata kita berburu. Memang mereka binatang. Memang orang-orang itu binatang. Nah, sadis itu bahasa itu. Saya ingin kita boleh nggak punya uang, tapi jangan menipu. Jangan tambah kelaparan ini ditambah ketakutan. Rakyat ini udah lapar. Ketika rakyat lapar, yang dipunya rakyat ini cuma satu, keberanian. Nah, kembali tadi, ketika kita menjalankan sebuah peraturan itu tadi kan saya sebut ada 2 unsur. 1 membuat tertib, yang kedua memberikan keuntungan. Harus memberikan keuntungan. Nah,
di dalam peraturan itu salah satunya selain mereka melakukan penertiban, mereka juga harus memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Nah, pertanyaannya yang unik, mereka menggunakan istilah PPKM, tidak mau menggunakan istilah lockdown, ya. Apapun istilahnya, whatever you say, gitu kan, apapun yang kamu bilang. Tetapi kamu harus memuat kewajiban, karena tidak boleh kamu tidak menggunakan undang-undang karantina kesehatan, karena salah satunya itu di pasal 7, pasal 8, dan pasal 50 itu pemenuhan kebutuhan antara lain terdiri dari pakaian, makanan, ya, sabun mandi, sabun cuci, bahkan makanan ternak itu disediakan itu di pasal itu. Nah, mereka tidak memakai konstitusi itu atau undang-undang itu, tetapi ancaman pidananya menggunakan undang-undang itu. Ini namanya Joko Sembung bawa golok, nggak nyambung, gitu. Jadi ini aduh, hukum kita makin mundur, ya, hukum kita makin mundur. Maka saya bilang tindakan penguasa yang melakukan upaya tadi itu masuk kategori perbuatan melawan hukum. Satu, perampasan. Yang kedua, dia tidak memberikan haknya itu korupsi. Korupsi, karena anggaran untuk COVID ini sudah disediakan sejak dulu. Nah, ketika bicara penutupan, saya tidak melihat ini faktor partainya apa. Anies Baswedan setahun yang lalu sudah bilang, dia meminta Jakarta itu di lockdown. Karena memang perintah undang-undang, ini biar diketahui, karena radio Bravos ini dimonitor banyak orang, lockdown itu yang berwenang mengatakan adalah presiden, bukan menteri dalam negeri. Jadi nggak ada di undang-undang karantina kesehatan itu menyebut Mendagri boleh menyatakan lockdown atau PPKM atau PSBB atau apapun, itu presiden. Jadi itu sudah tidak punya payung hukum. Nah, tetapi karena mereka ini penguasa bukan pemerintah, maka yang mereka gunakan pasal-pasal adalah represifnya tadi, ditutup dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, dan nanti masyarakat bisa melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 2015, apa itu? Tentang small claim court. Masyarakat bisa mengajukan gugatan sederhana, ya, kepada pengadilan yang merasa warungnya dirugikan itu. Gugatan ini di bawah 500 juta kerugian. Sidangnya hanya 25 hari, hakimnya tunggal, diajukan di mana kejadian itu terjadi. Cakep ini, saya sebagai ahli pidana memberikan saran, jangan membuat laporan polisi, jangan membuat pra-peradilan, nggak penting, dan itu tidak ngefek. Tapi ketika Anda menggunakan gugatan sederhana atau small claim court, itu artinya Anda sudah memberikan ruang kepada publik untuk hadir di pengadilan, dan pengadilan tidak bisa menyetop perkara ini. Begitu jawaban dan sekaligus usulan saya. Tapi yang jadi masalah ini, masyarakat kecil ini berani nggak mengajukan ke pengadilan kan? Karena kan nyali mereka itu udah betul-betul direpresi. Waduh, kalau ya kan Pak Taufik juga sudah mengatakan tadi bagaimana keras bahkan kejamnya para petugas PPKM darurat ini. Jadi perlu ada pribadi atau mungkin lembaga yang memberikan advokasi atau memberikan suntikan semangat kepada orang-orang yang sudah jatuh ke nyalinya itu. Nah, ini satu pertanyaan bagus ya. Saya berharap kawan-kawan di Jakarta itu ada LBH dipimpin oleh Asfinawati, dan di tiap-tiap pengadilan itu ada namanya pos bagum, pos bantuan hukum, murni nir rupiah atau 0 rupiah, sama sekali tidak pakai biaya. Makanya disebut pro deo dan pro bono. Nah, saya berharap di wilayah-wilayah ini masyarakat mendaftarkan, berkonsultasi, karena ini simpel. Jadi ketika kita mendaftarkan perkara ini sudah dilengkapi bukti-buktinya apa? Saya punya panci diambil, pakai video aja. Kemudian buktinya saya kulaan, beli di pasar, misalkan bahan bakso atau bahan mie ayam atau beli ayam misalnya, itu kan semua bisa dihitung ya. Nah, itu nanti dibawa ke pengadilan sebagai alat bukti. Persidangannya hanya 25 hari, hakimnya tunggal, ya. Saya menyarankan itu karena ya saya sendiri sebagai ahli pidana tidak menyarankan dengan cara-cara kekerasan. Karena memang yang ditunggu negara itu kekerasan. Dulu kan kita bilang, jangan kalian lawan kekerasan itu dengan kekerasan. Yang muncul nanti adalah chaos. Dan itu yang ditunggu. Bayangkan melawan tukang bakso,
Kalau di Solo, di kota saya ini namanya he itu Bang Gikin, atau wedangan orang menyebut ya. Atau di Semarang kucingan, ya warung kucingan, nasi kucing maksudnya, di Jogja juga begitu. Nah, itu sudah ada yang disemprot pakai alat pemadam kebakaran. Ini di tempatnya Mas Gibran. Bayangin saya menginisiasi ajukan gugatan, ya. Gugatannya ya jelas dong kepada wali kota dan Satgas PPKM, ya. Ajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Di tempat lain, misalkan di Tasikmalaya, di Ciamis, yang saya tidak tahu itu gambar-gambar itu, ya, tapi itu peristiwa itu ada, dan juga di Kudus terjadi, dan itu diakui bahwa itu tindakan salah, ya, maka itu jangan diulang. Saya meminta PPKM itu bukan sekedar memilih pasal, tapi juga memberikan haknya. Jadi solusinya ajukan gugatan sederhana ke pengadilan di mana peristiwa itu terjadi. Biar ini menjadi bayangkan kalau seluruh Indonesia itu melakukan gugatan semua, saya pikir sangat dahsyat sekali nih, ya. Mereka juga akan bingung karena pengadilan tidak bisa dihentikan kalau mereka memakai aturan, wah karena ini lockdown libur nggak bisa, keadilan nggak boleh lockdown. Begitu Bang Gikin. Ya, tapi kalau laporan tidak diterima bagaimana ya? Kalau pengadilan tidak boleh menolak perkara. Jadi kelebihan pengadilan tidak boleh menolak perkara. Makanya saya kan tadi a priori kalau lapornya ke polisi kan begitu kan, prosesnya lama, ada penyelidikan, nanti ada gelar perkara, setelah gelar perkara penyidikan, gelar perkara lagi, jadi prosesnya lama. Maka yang paling tepat saat ini adalah mengajukan gugatan sederhana sepanjang itu kerugiannya di bawah 500 juta diajukan di pengadilan negeri di mana peristiwa itu terjadi. Dan ini menjadi peristiwa menarik karena ada rekan advokat itu, ya, Ahmad Ghosinuddin juga menggugat Pak Jokowi bersama Egy Sujana. Jadi pola-pola ini yang kalian pakai itu sudah dicontohkan itu. Karena ini jalan tol, nggak ada pengadilan yang menolak, tidak ada hukumnya, Bapak tidak punya legal standing, itu nanti. Tapi pengadilan harus menerima gugatan itu, kemudian memproses dan menyidangkannya dan memutus. Ya. Mudah-mudahan aja Pak pengadilan bisa betul-betul berjalan sesuai dengan relnya, karena menjadi masalah ini yang paling sering saya dengar kan, dunia peradilan ini sekarang sudah menjadi orderbo-nya lembaga eksekutif. Nah itu masalahnya. Tapi kita uji dulu, ya kita uji. Kita uji. Coba kita paksa, masih ada keadilan tidak, walaupun kalimatnya Bang Gikin juga senyampang dengan kejadian di mana hakim memutus seseorang yang di saat PPKM nekat menjual bakso didenda 5 juta. Itu saya nggak habis pikir. Itu masih punya hati nurani nggak? Hatinya warnanya apa? Warnanya merah apa hitam? Apa warnanya hijau? Iya, itu yang jadi masalah sekarang kan itu. Sekarang lembaga eksekutif itu kan jadi semacam lembaga super. Ya, betul. Ya kan, betul. Legislatif, yudikatif sudah berada di bawahnya, itu di bawah koordinasinya, bahkan menjadi subordinat. Betul. Ya, itu saya kira ini harus diperhitungkan oleh para pakar hukum. Bagaimana cara menyiasatinya? Nah, itu pertanyaan berikutnya begini. Gunakanlah forum-forum ekstrayudisial. Saya sepakat, namanya profesi advokat itu jangan bangga disebut penegak hukum. Kalau penegak hukum bagian sudah yang terkooptasi tadi. Polisi, jaksa, hakim sudah dikooptasi oleh eksekutif. Kalau undang-undang advokat disebut advokat itu penegak hukum, saya menolak. Advokat itu penegak keadilan. Bedanya apa? Penegak hukum itu adalah menurut hukum kata pemerintah atau kita menyebutnya hukum positif. Mereka selalu bilang, kenapa kamu saya semprot? Karena kamu masih nekat jualan. Kan tidak pakai logika. Mestinya kamu jualan karena kamu nggak punya pendapatan ya, kalau nggak jualan. Oke, ini saya ganti, tapi tutup. Itu yang namanya hukum. Ya. Kemudian saya tadi menyebutkan ekstrayudisial, salah satu upayanya adalah bahwa memposisikan keadilan itu adalah apa yang ada di luar tiga tadi, di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, advokat harus menjadikan dirinya sebagai penegak keadilan. Mungkin lewat pos bakum, mungkin lewat pribadi-pribadi, bukan penegak hukum, karena beda. Ketika Anda menegakkan keadilan, maka hukum itu akan tegak, sebab adil itu bukan kata orang yang sedang melakukan proses. Masyarakat di luar proses yang menilai.
Jadi tidak mungkin saya seorang polisi, saya seorang jaksa, saya seorang hakim mengatakan saya adil, nggak bisa. Yang menilai adil itu adalah masyarakat di luar polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karena itu ini yang disebut aliran progresif, bahwa kita bisa berhukum out of the box. Kita bisa berhukum di luar itu, tidak harus menguji kepada buku-buku itu. Begitu Bang Kikin. Wah ya betul, saya setuju sekali itu, karena bagaimanapun juga harus ada perlawanan. Dan sekarang ini yang bisa dilakukan oleh orang kecil kan perlawanan hukum, perlawanan politik kan sudah nggak mungkin kelihatannya. Tidak mungkin, lewat parlemen nggak mungkin. Iya, parpol juga nggak mungkin. Oposisi hampir nggak ada. Gitu. Nggak ada, betul. Karena itu perlu juga dikoordinasi, misalnya paling nggak di antara para korban PPKM darurat. Gitu, ya. Kalau ternyata nanti butuh biaya yang besar, kan mereka juga bisa urunan. Betul. Itu mungkin nggak? Saya beritahu, small claim court itu biayanya yang besar. Satu perkara menghabiskan uang 500 sampai 700. Oh. Tidak ada jutaan, nggak ada jutaan. Itu perkara jelas, peraturan Mahkamah Agungnya jelas. Jadi masyarakat boleh mengajukan gugatan itu dan biayanya murah, tidak sampai jutaan. Biayanya hanya hitungan ratusan ribu. Saya pikir cara ini ditempuh, ya. Artinya begini, kenapa saya menginginkan cara ini ditempuh? Itu kan aturan yang mereka buat. Sekarang kita ajak mereka main di aturan itu. Nah, tinggal sekarang kita membentuk apa yang disebut sebagai public opinion. Keadilan menurut publik itu apa? Itu yang harus dikembangkan, ya. Jadi sekali lagi advokat di dalam saat-saat sekarang jangan menyebut dirinya penegak hukum. Itu mengurangi nilai perjuangan Anda dan itu meninggalkan masyarakat. Tapi advokat atau ahli hukum atau yuris, dirinya adalah seorang penegak keadilan. Kalau dia sudah menegakkan keadilan, maka hukum itu akan tegak. Ya, yang jadi masalah juga kan sekarang ini yang namanya opini publik seringkali dia kacaukan atau diacak-acak oleh apa yang namanya buzzer ini. Buzzer ini mereka selalu gigih melawan apa saja yang kritis terhadap kekuasaan. Bagi mereka yang kekuasaan itu adalah di atas segalanya, uber alles atau king can do no wrong, kan, raja tidak bisa bersalah. Mereka itu seperti para hulu balang atau prajurit atau lebih tepatnya anjing penjaga. Akan menggonggong, nggak peduli siapa yang digonggong, pokoknya tuan gua harus terlindungi. Mereka nggak peduli apakah ini akan menimbulkan korban atau menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Tapi saya koreksi Bang Kikin, saya berselancar di Twitter, itu kayaknya lagi nggak punya duit. Jadi buzzer pada nggak aktif ini, nggak punya duit. Karena dan mungkin ada satu, dia nggak punya duit, yang kedua mungkin dia kena COVID. Karena makannya nggak, jadi dia kena COVID. Hampir pergerakan buzzer ini nggak ada ini. Bahkan saat dipentungi seperti sekarang ini pun, mereka tidak coba membenarkan itu. Mungkin mereka kerabatnya juga ada yang bagian dari dipentungi atau diambil dagangannya, barangkali. Jadi ini fenomenanya berubah. Fenomenanya berubah. Tadi yang mereka, kalau saya menyebut lebih kasar, mereka ini pemakan bangkai. Nari-nari di atas penderitaan orang lain, mereka dapat duit. Jadi mereka ini pemakan bangkai. Tapi mirip lah, substansinya sama. Begitu Bang Kikin. Ya. Oke Pak Taufik, menarik sekali yang Anda ungkapkan, sangat tajam dan menarik. Dan pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah tadi perbincangan saya dengan seorang pakar dan praktisi hukum dari Solo, Dr. Muhammad Taufik, sarjana hukum. Dan kita masih akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Bravos! Bravos, your digital radio station.